Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hafiz Miswardi. Saya dari kelas 5C Pendidikan Kimia UIN Suskaryau. Di sini saya akan membahas tentang gaya antar molekul dalam mata kuliah kajian buku ajar kimia. Bisa dilihat di peta konsep ini, di mana saya akan menjelaskan tentang gaya antar molekul, yang mana gaya antar molekul ini terbagi menjadi dua, yaitu gaya penerus dan ikatan hidrogen, dan selanjutnya saya akan membahas tentang sifat fisika zatnya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini penting kita pelajari karena gaya ini mempengaruhi sifat-sifat fisik zat. Contohnya, mempengaruhi wujud zat, titik didih dan titik lelehnya. Yang mana pengertian dari gaya antar molekul ini adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berhubungan atau yang saling berdekatan. Perlu kita ingat bahwa gaya antar molekul ini berbeda dengan ikatan kimia, yang mana ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik di antara atom-atom yang berikatan dalam suatu molekul, sedangkan gaya antar molekul adalah gaya tarik molekul. Contohnya adalah tarik-menarik hidrogen dalam suatu molekul H2O merupakan ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen. Sedangkan gaya tarik-menarik antara hidrogen pada suatu molekul H2O dengan oksigen pada molekul H2O yang lain merupakan gaya antar molekul. Jadi, jelas di sini ikatan kimia dalam suatu molekul, sedangkan yang akan kita bahas adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berhubungan atau yang saling berdekatan. Gaya antar molekul ini terbagi menjadi dua, yaitu gaya penerus dengan ikatan hidrogen. Jadi di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang gaya penerus. Pengertian dari gaya penerus yaitu gaya tarik-menarik antar molekul. Pertama kali diteliti oleh Diederik van der Waals pada tahun 1873. Gaya penerus ini bekerja bila jarak antar molekul sudah sangat dekat, tetapi tidak melibatkan terjadinya pembentukan ikatan antar atom. Sebagai contoh, pada suhu 160 derajat Celcius, molekul Cl2 akan mengkristal dalam lapisan-lapisan tipis, dan gaya yang bekerja untuk memegang lapisan-lapisan tersebut adalah gaya penerus. Gaya penerus diperlihatkan dengan garis-garis merah putus-putus yang ada pada gambar. Kekuatan gaya tarik antar dipol ini biasanya lebih lemah dari kekuatan ikatan ionik atau ikatan kovalen. Kekuatan hanya 100% dari ikatan. Kekuatannya itu juga akan berkurang dengan cepat bila jarak antar dipol semakin besar. Jadi penerus suatu molekul akan lebih kuat pada fase padat dibandingkan fase cair dan gas. Gaya penerus ini dibagi menjadi tiga, yaitu gaya dipol-dipol, gaya dipol-non-dipol atau dipol terinduksi, serta gaya non-dipol atau gaya London. Yang pertama kita bahas tentang gaya dipol-dipol. Pengertian dari gaya dipol-dipol atau dipol-dipol proses merupakan gaya yang bekerja antar molekul-molekul polar atau gaya tarik-menarik antar molekul polar dengan molekul polar lainnya. Asal gaya ini adalah gaya elektrostatik. Makin besar momen dipolnya, makin kuat gayanya. Jadi, kira-kira apa yang menyebabkan molekul polar dapat tarik-menarik membentuk gaya dipol-dipol? Molekul dipol ini memiliki kutub parsial positif dan parsial negatif. Dan dengan adanya pengkutuban ini akan menyebabkan ujung-ujung parsial positif suatu molekul mengalami tarik-menarik dengan ujung-ujung parsial negatif dari molekul lainnya. Contohnya, gaya dipol-dipol yang terjadi antara molekul HCl. Nah, molekul HCl ini merupakan molekul polar, yang mana atom Cl kutub parsial negatif dan atom H kutub parsial positif. Gaya dipol-dipol akan mempengaruhi sifat-sifat fisik suatu senyawa seperti titik leleh, titik didih, di mana semakin polar suatu molekul, maka gaya dipol-dipol semakin kuat, sehingga sifat-sifat fisiknya relatif lebih tinggi. Selanjutnya, kita bahas tentang gaya dipol-non-dipol atau dipol terinduksi. Gaya tarik-menarik yang terjadi antara molekul yang memiliki dipol dan yang tidak memiliki dipol disebut interaksi dipol-non-dipol. Interaksi tersebut terjadi secara induksi
titik ujung molekul dipol yang bermuatan positif menginduksi awan elektron molekul yang tidak memiliki dipol titik akibatnya. Molekul yang tidak memiliki dipol membentuk dipol sesaat atau dipol sementara. Setelah terbentuk dipol sesaat, akan terjadi ikatan antar molekul dipol dan molekul dipol sesaat. Salah satu contoh molekul yang tidak memiliki dipol dan dapat berikatan dengan molekul yang memiliki dipol adalah gas oksigen dalam air. Akibatnya, gas oksigen, molekul yang tidak memiliki dipol, dapat larut dalam air, molekul yang memiliki dipol. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya non-dipol atau gaya London. Dari pengertiannya, tentang gaya London ini adalah gaya tarik lemah yang disebabkan oleh adanya dipol imbas sesaat. Terjadinya akibat adanya tarik-menarik antar molekul-molekul non-polar. Gaya dispersi dikemukakan oleh Peirce London pada tahun 1930. Peirce London ini adalah seorang ahli fisika dari Jerman, sehingga gaya tarik yang terjadi kemudian dikenal sebagai gaya London. Menurut London, elektron-elektron di dalam molekul selalu bergerak dengan jarak yang tertentu dari inti. Gerakan ini memungkinkan elektron pada suatu saat lebih banyak berada di salah satu sisi dibandingkan dengan sisi yang lain, sehingga molekul memiliki momen dipol. Momen dipol ini disebut sebagai dipol sesaat karena adanya berlangsung sepersekian detik. Gaya London ini dapat terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar, antar molekul nonpolar dengan polar. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dipol imbas sesaat? Jadi, dipol imbas sesaat berhubungan dengan pergerakan atau perpindahan elektron dalam orbital. Elektron pada suatu atom mengalami pergerakan dalam orbital. Nah, di sini yang perlu kita ingat bahwa berdasarkan teori atom, elektron itu bergerak mengelilingi intinya. Pergerakan perpindahan elektron pada suatu atom dapat mengakibatkan tidak meratanya kepadatan elektron pada atom, sehingga mempunyai satu sisi dipol dengan muatan lebih negatif dibandingkan sisi yang lain atau dipol sesaat. Kondisi ini dinamakan dipol sesaat yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Adanya dipol sesaat menyebabkan molekul yang bersifat nonpolar menjadi bersifat agak polar dan dapat mengimbas atom yang berada di sekitarnya, sehingga terjadilah dipol terimbas. Gaya dipol terimbas inilah yang menyebabkan nantinya terjadinya gaya tarik-menarik antar molekul. Semakin besar massa suatu molekul atau MR, maka semakin besar pula gaya yang Londonnya, sehingga sifat fisiknya semakin tinggi. Agar lebih memahami, mari kita perhatikan dari tabel titik didih senyawa nonpolar berikut ini. Jika kita perhatikan, semakin besar massa molekulnya, maka titik didihnya semakin tinggi. Terlihat ya, misalnya untuk metana, massa molekulnya yaitu 16 dan titik didihnya minus 161 derajat Celcius. Kemudian untuk etana yang massa molekulnya lebih besar dari metana, yang mana massa molekulnya yaitu 30 dan titiknya pun lebih tinggi dari metana yaitu minus 88,6 derajat Celcius. Kemudian propana yang mana massa molekulnya 44 dan titik didihnya minus 4,4
4,5 derajat Celcius. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu butana, yang mana massa molekulnya paling tinggi yaitu 58 dan titik didihnya tinggi pula yaitu minus 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang ikatan hidrogen. Nah, kita bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen pada suatu molekul dengan atom nitrogen, oksigen atau fluor pada molekul yang lain. Ikatan hidrogen terjadi antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan atom elektronegatif NOF pada atom lainnya. Ikatan hidrogen jauh lebih lemah dari ikatan kovalen dan ikatan ion. Ikatan hidrogen seperti interaksi dipol-dipol dari van der Waals. Perbedaannya adalah muatan parsial positifnya berasal dari sebuah atom hidrogen dalam sebuah molekul, sedangkan muatan parsial negatifnya berasal dari sebuah molekul yang dibangun atom yang memiliki elektronegativitas yang besar, seperti atom fluor, oksigen, nitrogen, yang mana muatan parsial negatif tersebut berasal dari pasangan elektron bebas yang dimilikinya. Ikatan hidrogen pada gambar bisa kita lihat dengan diperlihatkannya itu garis putus-putus. Meskipun tidak terlalu kuat, ikatan hidrogen tersebar di seluruh molekul. Inilah yang sebutnya air H2O dengan berat molekul masanya yaitu yang hampir sama, yang disebut misalnya CO2, massa molekulnya itu 48 dalam suhu kamar berwujud gas, sedangkan air H2O dengan berat molekul lebih kecil, massa molekulnya itu 18 pada suhu kamar 20 derajat Celcius, masih berada pada fase cair. Yang mana ikatan hidrogen ini pada molekul H2O, ikatan hidrogen ini dapat terjadi antara H sama N, H dengan O, dan H dengan F. Macam-macam ikatan hidrogen. Yang pertama yaitu ikatan hidrogen intermolekuler atau ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul yang berbeda antar molekul. Contohnya reaksi antara H2O dengan Cl-. Terdapat beberapa ikatan hidrogen yang terjadi antara molekul, yaitu antara hidrogen parsial positif dan Cl- parsial negatif. Sebanyak pasangan elektron bebas di sekitar ion Cl, 4 pasangan elektron bebas. Yang kedua yaitu ikatan hidrogen intermolekuler, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada satu molekul dalam satu senyawa. Contohnya molekul air H2O. Dalam air ini terdapat ikatan hidrogen, sejumlah pasangan elektron bebas pada pusat senyawanya. Yang terakhir atau yang ketiga, ikatan hidrogen intramolekuler banyak ditemukan dalam makromolekul seperti protein dan asam nukleat, di mana ikatan hidrogen termasuk antara dua bagian dari molekul yang sama, yang berperan sebagai penentu bentuk molekul keseluruhan yang penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen. Yang pertama yaitu elektronegativitas. Elektronegativitas adalah suatu ukuran kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron ikatan. Yang kedua yaitu polaritas, yang mana polaritas adalah kepolaran suatu unsur yang berikatan dengan unsur lainnya.
dan masih terdapat pasangan elektron bebas pada pusat molekulnya. Semakin banyak pasangan elektron bebas, pasangan elektron tak berikatan, maka semakin mudah membentuk ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih dan titik lelehnya. Peristiwa pendidihan dan pelelehan pada dasarnya merupakan pemutusan ikatan. Semakin kuat ikatan yang terjadi, semakin tinggi titik didih dan titik leleh zat. Dengan semakin besarnya massa molekul, titik didih dan titik leleh pun semakin tinggi. Nah, senyawa yang di dalamnya terdapat ikatan hidrogen pada umumnya relatif titik didihnya lebih tinggi. Berikut ini terlihat dari tabel, yaitu senyawa dari H2O, HF, dan NH3 yang mana memiliki titik didih yang paling tinggi dibandingkan senyawa hidrida segolongannya. Misalnya, untuk hidrida golongan halogen yaitu H atau hidrogen yang berikatan dengan unsur-unsur golongan 7A yang terdiri dari HF, HCl, HBr, dan HI. Titik didih HF ini paling tinggi. Nah, hal ini disebabkan karena dalam molekul HF terdapat ikatan hidrogen di antara molekul-molekul HF. Sedangkan dalam HCl, HBr, dan HI tidak terjadi ikatan hidrogen. Agar lebih memahami, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yaitu urutkan kekuatan gaya London dari molekul di bawah ini. Nah, di sini sudah ada 5 molekul dengan data massa molekulnya masing-masing. Kita ingat kembali bahwa semakin besar massa molekulnya, maka makin besar pula gaya Londonnya. Nah, jika kita urutkan massa molekulnya dari yang terbesar ke yang terkecil, yang terbesar adalah massa molekulnya yaitu pertama yaitu Br, yang mana massa molekulnya 80, kemudian diikuti dengan massa molekul dari F yaitu 19, O 16, N14, dan yang terakhir yang paling kecil yaitu H sama dengan 1. Nah, kita urutkan kekuatan gaya London dari yang terlemah sampai yang terkuat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu H2, kemudian N2, O2, F2, dan yang terakhir yang terbesar yaitu Br2. Miskonsepsi pada gaya antar molekul yang sering terjadi pada siswa atau mahasiswa yaitu yang pertama, kesalahan pemahaman pada konsep. Kekuatan relatif gaya antar molekul adalah pernyataan bahwa gaya antar molekul terbesar adalah ikatan hidrogen, bukan gaya antar ion molekul dipol. Mahasiswa menggunakan dasar bahwa ikatan hidrogen sangat berpengaruh pada titik didih dan senyawanya. Misalnya pada senyawa HF. Selanjutnya, gaya tarik-menarik paling rendah adalah gaya London, bukan dipol non-dipol. Jadi miskonsepsi yang sebenarnya yang salah dalam di sini itu gaya tarik-menarik terendah adalah gaya London, bukan dipol-dipol. Jadi pembenaran konsep di sini adalah gaya non-dipol-dipol memiliki gaya tarik-menarik paling rendah. Jadi di sini gaya tarik-menarik paling rendah adalah gaya dipol non-dipol, bukanlah gaya London. Selanjutnya, miskonsepsi yang kedua yaitu kesalahan yang dialami mahasiswa yaitu yang menyebutkan gaya antar molekul hanya gaya Penrose dan gaya London saja. Akan tetapi konsep yang benar adalah dalam gaya antar molekul bukan hanya saja terdapat gaya Penrose dan gaya London.
Akan tetapi pada gaya antarmolekul ini terdapat ikatan hidrogen, interaksi dipol, ion dipol, dan dipol tereduksi. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesilapan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.